Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan nama saya Franciscus Saverus Yolan, calon guru penggerak angkatan 11. Saat ini saya akan mendemonstrasi terkait dengan penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4. Segitiga restitusi merupakan suatu proses menanamkan disiplin positif kepada peserta didik tanpa menghakimi, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan kesempatan kepada murid untuk bagaimana implementasi dari disiplin positif yang mereka butuhkan dan inginkan agar muncul rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menjalani apa yang mereka tuliskan sendiri. Adapun langkah dari segitiga restitusi itu sendiri, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Kita lihat yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Pada langkah yang pertama ini, guru dapat mengubah identitas dari anak itu yang awalnya mereka merasa bersalah menjadi anak yang bebas dari kesalahan. Pada tahap ini, kita sebagai seorang guru harus bisa meyakinkan mereka agar dapat merubah cara berpikir mereka yang mungkin sebelumnya mereka merasa bersalah menjadi seorang yang sukses atau tidak bersalah. Nah, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita sebagai pendidik memahami alasan mereka melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa mereka dipahami. Langkah yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Pada langkah yang terakhir ini, guru menghubungkan antara keyakinan yang sudah dimiliki oleh siswa dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Guru perlu menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, maka guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambaran yang sesuai dengan harapan mereka. Baik Bapak Ibu, guru hebat, itu 3 langkah dari segitiga restitusi. Dan ini saya sudah sedikit memberikan skenario terkait dengan langkah restitusi yang saya sudah lakukan di sekolah terkait dengan 2 kasus yang saya buat dalam satuan pendidikan saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Desli. Selamat pagi juga Pak. Apa benar Pak meminta saya? Ada apa dengan saya Pak? Baik Desli, tadi Bapak menerima laporan dari Nanda teman kelasnya Desli. Tadi Nanda bilang Desli berkelahi dengan Riko di samping kelas 9. Apa itu benar? Iya Pak, betul. Saya marah dengan Riko Pak. Kira-kira itu mengapa sampai terjadi, Desli? Riko mengejek saya di dalam kelas saat pembelajaran bahasa Inggris. Oke, baik Desli. Terima kasih banyak ya. Jadi kalau memang seperti itu ceritanya, tidak apa-apa. Memang pantas kamu marah dengan Riko ya. Karena mungkin saja Riko tidak terima kamu menjawab dengan benar pas pembelajaran bahasa Inggris ya. Oke, baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Desli tadi itu tidak terlalu buruk ya. Tidak sampai pada kekerasan fisik. Misalkan Desli memukul Riko, tidak ya. Jadi sekarang coba Desli ingat kembali
apa yang sudah dilakukan oleh Desli tadi itu dengan marah-marah, emosi, apakah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Pak. Oke, baik. Kira-kira menurut Desli keyakinan kelas apa yang sudah Desli langgar tadi? Saling menghormati dan menghargai sesama. Oke, kira-kira menurut Desli saling menghormati dan menghargai sesama itu penting tidak bagi Desli? Iya, Pak. Penting ya? Iya. Oke, baik. Nah sekarang kalau jika itu penting bagi Desli, kira-kira apa yang keyakinan seperti apa yang Desli lakukan saat Desli sedang emosi atau marah? Harus bersabar, Pak. Oke, terima kasih Desli ya. Oke, kira-kira apa yang akan dilakukan Desli untuk memperbaiki masalah yang terjadi antara Desli dengan Riko tadi? Saya akan menahan emosi saya dan saya akan meminta maaf kepada Riko, Pak. Oke, baik, tepat sekali Desli ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Desli tadi itu benar ya. Oke, baik, sangat bagus sekali itu Desli apa yang sudah kamu lakukan ya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Desli, sama-sama. Nanti Desli bisa kembali ke kelas ya. Ya. Oke, silakan kembali. Permisi, Pak. Sudah. Selamat pagi Desli. Selamat pagi juga, Pak. Apa benar Pak menurut saya? Ya, itu untuk ada kasus apa yang saya, pertama dan ini Pak? adalah tanggapan dari siswa sendiri. Hai, nama saya Adelia Esendarsa, biasa dipanggil Desli. Saya dari kelas 9 di SMPN Satap Kembang Lala, Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih kepada Pak Franciscus Saverius Yolan yang sudah berdiskusi dengan saya tentang persoalan yang saya alami, agar kiranya saya bisa memahami diri saya dan memberikan rasa nyaman bagi teman kelas saya, sehingga saya bisa saling menghargai dan menghormati sesama teman di sekolah. Sekian dan terima kasih. Hai, nama saya Adelia Esendarsa, biasa dipanggil Desli. Saya dari kelas 9 di SMPN Satap Selanjutnya, Kembang Lala, Kabupaten kasus yang Manggarai kedua. Timur. Yang Ibang. Siang juga, Pak. Oke, Ibang, tadi Ibu Asi sebagai guru piket hari ini dia melaporkan ke saya bahwa Ibang hari ini datang terlambat ke sekolah. Apa itu benar ya? Iya, Pak. Oke, baik. Selama ini juga apakah Ibang sering terlambat? Tidak juga. Oke, baik Ibang. Memang setiap orang itu pasti pernah terlambat dan itu setiap orang juga pasti pernah berbuat salah ya. Jadi manusiawi sekali apa yang dilakukan oleh Ibang ya. Jadi yang paling penting bagi Ibang sekarang itu adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan yang pernah kita buat ya. Iya. Agar kiranya kita berubah ke hal-hal yang baik ya. Apakah Ibang setuju atau tidak? Setuju, Pak. Oke, baik Ibang ya. Ibang mau tidak kerjasama dengan saya? Kita carikan solusi bersama-sama dengan saya. Ibang mau tidak? Mau, Pak. Oke. Kira-kira apa alasan Ibang sampai Ibang datang terlambat ke sekolah? Saya terlambat bangun. Oh, terlambat bangun ya. Iya. Oke, baik Ibang. Kira-kira Ibang ingat tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama di kelas? Ingat, Pak. Ibang ingat? Iya. Oke, baik. Apakah terlambat datang ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat? Tidak. Tidak sesuai ya. Iya. Oke, baik. Menurut Ibang, kira-kira keyakinan kelas apa yang Ibang sudah langgar tadi? Disiplin. Disiplin ya. Iya. Oke. Ternyata Ibang masih ingat ya. Iya. Oke, baik. Menurut Ibang, disiplin itu penting tidak bagi Ibang? Penting. Penting ya. Iya. Oke, baik. Jadi Ibang bilang tadi disiplin itu penting ya.
Ya, memang disiplin itu penting bagi Ibang sendiri, juga bagi teman-teman kelasnya Ibang. Ya, mengapa itu? Karena disiplin itu supaya kita bisa menghargai waktu, ya. Di sisi lain juga supaya kita tidak menunda sesuatu yang mau kita kerjakan, ya. Oke. Baik Ibang, kira-kira apa yang Ibang akan lakukan ke depannya? Saya meminta maaf Pak, saya berjanji tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Oke, ya, terima kasih banyak. Apa yang sudah kamu sampaikan tadi itu benar. Dan selanjutnya itu, kira-kira bagaimana caranya Ibang supaya Ibang tidak terlambat lagi begitu? Saya akan gunakan waktu sebaiknya dan bangun lebih awal. Oke, baik ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibang. Akhirnya juga tadi kamu bisa menemukan solusinya, ya. Iya. Oke. Selanjutnya nanti saya bersama dengan teman-teman guru, Bapak Ibu guru di sekolah ini, ya, saya akan bekerjasama dengan Bapak dan mamanya Ibang supaya bisa mengkondisikan waktunya Ibang di rumah juga, ya, sehingga Ibang bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Akhirnya Ibang bisa datang ke sekolah tepat waktu, ya. Dan akhirnya Ibang, saya menyampaikan terima kasih banyak untuk waktu dari Ibang hari ini. Sekarang Ibang bisa kembali lagi ke kelas, ya. Terima kasih Pak. Oke, baik, sama-sama Ibang, ya. Silakan kembali ke kelas. Siang Ibang. Siang juga Pak. Oke Ibang, tadi Ibu Asi sebagai guru piket hari ini, dia melaporkan ke saya bahwa Ibang hari ini datang terlambat ke sekolah. Apa itu benar, ya? Iya Pak. Oke, baik. Selama ini juga apakah Ibang sering terlambat? Tidak juga. Oke, baik Ibang. Memang setiap orang itu pasti pernah terlambat, dan itu setiap orang juga pasti pernah berbuat salah, ya. Di manusiawi sekali apa yang Perkenalkan, nama saya Yoranus Ade Putra, biasa dipanggil Ibang. Saya siswa kelas 9 ini adalah SMP tanggapan dari Kembang Lala. siswa. Terima kasih kepada Pak Franciscus Severus Yulan yang sudah berdiskusi dengan saya agar saya tidak terlambat lagi dan bisa disiplin dalam pembelajaran ke depannya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoranus Ade Putra, biasa dipanggil Ibang. Saya siswa kelas 9 SMP Satap Kembang Lala. Terima Baik, kasih Bapak, Ibu, kepada Pak Franciscus Severus itu Yulan saja yang sudah berdiskusi dengan hasil saya agar saya tidak kerja terlambat saya lagi terkait dan dengan bisa disiplin dalam pembelajaran ke depannya. restitusi Sekian dan terima yang kasih. dilakukan di sekolah. Sekian dan terima Perkenalkan, kasih. nama saya Yoranus Salam Ade dan Putra, bahagia biasa Bapak dipanggil Ibu guru hebat.